Kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, saudara sekalian. Kita mulai dari ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah, Yesuslah, yang disahkan oleh Bapa Elohim Yahweh dengan meterainya." Saudara sekalian, kita perhatikan kalimat yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Maksud pernyataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa hendaknya orang percaya dapat melihat tanda, melihat semeion atau petunjuk arah. Bagaimana mereka dapat mengerti maksud kehidupan diberikan kepada manusia dan sampai pada tujuan itu. Di dalam Injil Matius dikatakan Tuhan Yesus berkata, maksud saya, manusia hidup bukan saja dari roti, artinya bukan hanya mengurusi pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah. Dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini dapat disimpulkan, saudaraku, secara tidak langsung hendak mengarahkan orang percaya agar memiliki cara memandang hidup yang benar. Nanti saudara akan mengerti maksud kata-kata pendahuluan saya ini. Sejak zaman Yesus mengenakan tubuh daging di Palestina 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang tidak mengerti apa maksud Allah menciptakan kehidupan. Padahal ini sangat prinsip. Dan kalau kita membaca kisah kehidupan umat pilihan bangsa Israel, umat pilihan secara darah daging, yaitu bangsa Israel di Perjanjian Lama, mereka pun juga belum mengerti apa maksud Allah menciptakan kehidupan ini. Sehingga mereka belum mengerti apa sebenarnya kebutuhan hidup yang sejati itu. Apa kebutuhan hidup yang sesungguhnya? Agama Samawi yang waktu itu adalah agama Yahudi belum menangkap, saudara. Belum tahu. Walaupun mereka berurusan dengan Allah yang benar, dengan Elohim Yahweh, tapi mereka belum tahu.
Karena mereka memang tidak akan mampu tahu. Harus ada kebenaran, yaitu Injil. Allah harus mengutus putra tunggalnya untuk membuka rahasia yang tersimpan berabad-abad itu. Saudaraku sekalian, hal ini dapat dimengerti sebab selama itu mereka dalam agama samawi mereka, agama Yahudi maksudnya. Mereka cara berpikirnya, orientasi hidupnya adalah kehidupan di dunia ini, saudara. Kehidupan di surga itu bisa menjadi pahala, tempat perhentian kalau sudah mati. Tetapi bagi orang percaya, kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan yang akan datang, bukan pahala. Kehidupan yang akan datang itu bukanlah pahala, tetapi kehidupan itu sendiri. Adapun bagi kita pahala atau upah adalah posisi dalam kerajaan tersebut. Yaitu jika kita mengerti apa maksud Allah menciptakan kehidupan dan kita menjalani kehidupan itu. Yesus datang untuk mengajar agar manusia, khususnya umat pilihan, dapat mengerti maksud kehidupan diberikan. Yesus memberi sarana yang pertama, dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa dibenarkan dan dipertemukan dengan Allah. Kemudian Yesus mengajarkan Injil untuk membuka rahasia kebenaran Allah. Hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kebenaran diberikan oleh Yesus. Begitu dikatakan dalam Injil Yohanes. Yesus datang menebus dosa manusia, memikul dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mengajar, memberitakan atau mengajarkan Injil. Dan di dalam apa yang diajarkan tersebut, Yesus menampilkan kehidupan seorang yang menemukan tujuan hidup itu. Yesus menampilkan kehidupan sesuai dengan rancangan Allah semula. Yesus menampilkan kehidupan yang Allah kehendaki. Dan itulah yang dimaksud dengan hidup kekal. Dan memang pada mulanya Allah merancang seperti ini. Itu rencana awal semula Allah yang rusak karena pemberontakan manusia. Rusak. Sehingga Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar dalam konteks standar kehidupan yang dirancang Allah. Kalau di perjanjian lama kita menemukan Ayub misalnya, Nuh, dan orang-orang yang dianggap benar oleh Allah. Itu benar dalam standar hukum, standar umat perjanjian lama. Tetapi benar dalam standar umat perjanjian baru, hanya Yesus yang mencapai pada mulanya. Yesus datang menebus dosa manusia supaya manusia bisa diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan, diterima oleh Allah, diberi meterai Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menuntun orang percaya untuk mengerti apa yang diajarkan Yesus dan memberi kemampuan, saudaraku, untuk memahami kehidupan Yesus yang harus kita teladani, yang merupakan model dari manusia yang telah menemukan maksud tujuan kehidupan itu diciptakan. Apa maksud kehidupan itu diciptakan? Menyukakan hati Allah. Menyukakan hati penciptanya. Saudaraku sekalian, manusia harus memiliki keberadaan seperti yang Allah kehendaki. Yesuslah modelnya.
Sebab jika manusia dalam hal ini umat pilihan tidak memiliki keberadaan seperti yang Allah kehendaki itu, mereka tidak dapat memiliki hidup kekal. Hidup kekal artinya hidup yang berkualitas. Kualitas sesuai dengan maksud kehidupan itu diciptakan. Dengan kehidupan kekal, artinya hidup yang berkualitas, manusia dapat memiliki kekekalan nanti di kehidupan yang akan datang. Yang itu hidup yang sesungguhnya, bukan pahala. Bicara soal pahala, soal upah, itu nanti bicara soal kedudukan yang masing-masing kita akan miliki. Yang digambarkan oleh Alkitab, ada yang mendapat 10 kota, 5 kota, dan lain sebagainya. Dengan demikian kehidupan kekal sejatinya sudah harus dimulai sejak di bumi. Yaitu ketika orang belajar Injil, mengerti isi Injil, memahami kehidupan Yesus, dan mengenakan kehidupan itu. Nah, nanti kita akan mempelajari kebenaran-kebenaran yang sebentar akan saya jelaskan. Yesus berkata, kalau kamu tidak makan roti ini, artinya tubuhku, dan minum darahku, kamu tidak punya hidup yang kekal. Darahku benar-benar minuman. Dagingku benar-benar makanan. Manusia harus memiliki keberadaan seperti Yesus. Sebab itulah standarnya, maka kekekalan bisa dihadirkan nanti di langit baru, bumi baru. Yesus datang untuk memberikan roti untuk kehidupan kekal tersebut. Dan roti itu adalah dirinya. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Yesus memberi contoh kehidupan seseorang yang memiliki hidup kekal. Dan orang yang mau memiliki hidup kekal harus mengerti apa yang Yesus ajarkan dan memahami bagaimana mengenakan cara dan gaya hidupnya. Orang-orang pada waktu itu hanya fokus mencari makanan untuk kehidupan sementara, kehidupan fana. Termasuk murid-muridnya. Pada awalnya mereka tidak tahu, saudaraku, apa maksud keselamatan diberikan. Mereka tidak mengerti apa maksud kehidupan diberikan. Maksud kehidupan diberikan agar manusia menjadi manusia yang hanya menyukakan hati Allah. Dan manusia yang bisa menyukakan hati Allah ini adalah manusia yang beroleh kekekalan bersama Allah tentunya, saudara. Nah, saudaraku sekalian, orang-orang pada waktu itu mencari Tuhan Yesus karena roti. Mereka kelihatan bersemangat, nampaknya bersemangat. Mereka berkata, guru atau rabi, bila manakah Tuhan datang? Ya. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tuhan Yesus tegas berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Semeion. Mestinya kamu melihat tanda, semeion. Semeion artinya petunjuk arah. Kamu mestinya mengerti apa tujuan kedatanganku. Apa tujuan keselamatanku berikan. Mestinya kamu mengerti apa maksud Allah menciptakan kehidupan. Jadi kalau kita membaca Injil dengan benar, kita akan melihat arah. Apa maunya Tuhan memberi keselamatan itu kepada kita. Maka Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kamu sibuk dari pagi sampai malam, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Untuk apa yang kemudian lenyap? Mengapa kamu tidak mencari sesuatu yang memiliki nilai abadi, nilai kekal? Oleh sebab itu, saudara, kalau kita benar-benar belajar
Injil yang benar, kita dipimpin Roh Kudus, dimensi hidup kita akan berubah. Cara kita memandang hidup akan berubah. Ya. Dan saya berharap kita mau belajar. Bukan hanya mendengar khotbah. Tidak cukup sekolah teologi. Benar-benar belajar dari Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Sampai kita mengerti apa maksud tujuan Allah menciptakan kehidupan itu bagi kita. Orang-orang pada zaman Yesus termasuk murid-murid sebenarnya tidak tahu. Dan itu bisa kita mengerti karena mereka sudah biasa dalam irama keagamaan. Ya menyembah Allah benar. Tapi tolonglah diberkati ya Allah. Ladangku, diberkatilah usahaku, menangkan kami melawan musuh-musuh di sekitar kami, jauhkan dari malapetaka mara bahaya, kami menyembahmu. Itu bahasa agama. Dan bahasa agama ini ternyata masih dibawa oleh banyak orang Kristen hari ini. Jadi menyembah Allah, diberkati di dunia, nanti mati dapat pahala. Dapat upah. Boleh masuk surga. Surga bukan kita boleh atau enggak boleh. Itu memang rumah kita. Bukan pahala. Adapun bicara mengenai pahala nanti baru strata. Seberapa Tuhan akan mempercayakan kepada kita pemerintahan bersama dengan Tuhan. Jadi batasnya tipis ya antara keberagamaan dengan kekristenan itu, saudara. Nah, kalau kekristenan yang sejati menemukan maksud Allah menciptakan kehidupan, yaitu tadi saya sebut satu kalimat dan ini penting, yaitu menyukakan hati Allah. Jadi kita hidup itu hanya menyukakan hati Allah. Titik. Mau nikah, mau tidak nikah, mau punya anak, mau tidak, mau pria, mau wanita, mau kaya, mau miskin, mau bakatnya A atau B atau C atau D. Pokoknya menyukakan hati Allah. Dan setiap orang harus menggumuli hal ini. Maka orang harus benar-benar bersentuhan dengan Allah. Dan mengerti ya, betul apakah dia menyenangkan hati Allah atau belum. Sebab dia bukan pribadi yang mati. Dia Allah yang hidup, Allah yang hadir. Itu yang harus kita persoalkan dengan serius. Jangan sampai kita menutup mata, belum tahu dalam kepastian kita sudah menyenangkan Allah atau belum. Hari ini banyak orang yang belum memiliki kepastian loh. Rasa tenang-tenang saja tuh bahaya, saudaraku. Dunia kita hari ini yang semakin materialistis, orang makin tidak menyadari kebutuhan hidup yang sejati. Kebutuhan hidup yang sejati itu apa? Menjadi manusia yang menyukakan Allah. Entah saudara pria atau wanita, Anda menikah atau tidak, punya anak atau tidak, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, bakat Anda A, B, C, D atau apapun, menyenangkan hati Allah. Dan itu harus diperkarakan, itu kebutuhan. Ketika saudara menggumuli hal ini, saudara sampai merasa letih dan lelah dan terbeban berat. Kenapa? Karena kita melawan kodrat dosa di dalam diri kita. Dan gaya hidup yang sudah bertahun-tahun melekat. Kuasa kegelapan telah membutakan banyak mata pengertian orang. Sehingga mereka tidak mampu memandang hidup dengan dimensi yang benar ini. Dimensi hidup kekekalan.
Manusia itu makhluk kekal, jangan main-main. Kalau sudah menghayati realitas kekekalan, dia akan berusaha mendekat kepada Allah untuk bukan saja meyakini kekekalan itu ada atau yakin masuk surga, tetapi menghampiri Allah untuk memperoleh kepastian apakah dia sudah menjadi makhluk yang memuaskan hati penciptanya atau belum. Kalau binatang, hewan tidak mempersoalkan. Sebab yang penting dia survive. Kalau binatang-binatang buas, yang penting dia survive. Dia tidak punya belas kasihan sama sekali. Dia mencabik-cabik rusa atau binatang-binatang lemah. Itu hewan. Hewan memiliki dimensi hidup yang rendah. Yang hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi orang percaya yang benar itu memiliki dimensi hidup yang berbeda, dimensi hidup kekekalan. Kalau seorang Kristen tidak mengerti dimensi hidup kekekalan ini, dia tidak pernah bisa menjadi pengikut Yesus. Tidak bisa. Kita masih di Yohanes 6 ya. Di Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Beda dengan keberagamaan, beda sekali. Maksud perkataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus itu berorientasi pada hal-hal rohani. Hal-hal kesucian. Hal-hal kehidupan kekal semata-mata. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6, Yesus berbicara mengenai roti yang memberi kehidupan. Kamu makan roti yang diberikan Musa. Itu Bapakku yang ngasih sebenarnya. Yang kamu makan lalu habis. Tetapi kamu harus makan roti yang turun dari surga. Aku. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tidak makan dagingku, minum darahku, kamu nggak memiliki hidup yang kekal. Maksudnya apa? Nih, saya langsung jawab saja walaupun saya jelaskan di belakang. Makan daging dan minum darah Tuhan artinya menyatu dengan gairah, hidup, perasaan, pikiran Tuhan Yesus. Baru itu kehidupan. Baru itu hidup kekal. Baru itu maksud Allah menciptakan manusia dan kehidupan itu. Tuhan Yesus berkata di ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Selesai. Itu lihat tuh. Agama Samawi, agama Yahudi. Masih orientasinya pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka butuh roti. Kita juga butuh roti. Allah menyediakan secara limpah. Tetapi roti yang turun dari surga itu spesial untuk umat perjanjian baru. Barang siapa makan roti ini, Yesus maksudnya, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi orang berbondong-bondong mencari Yesus waktu itu kelihatan semangat, tetapi dia tidak punya dimensi hidup yang benar. Dia mau mengenakan pola keberagamaan dalam perjumpaannya dengan Yesus. Nggak nyambung, katakan amin. Saudara ngerti apa yang saya katakan? Paham? Orang beragama begitu, ini agama Yahudi maksud saya. Yesus beda. Dimensinya beda. Musa datang memberi hukum. Dia juga memberi mana, itu pun Bapa di surga yang memberi. Aku datang membawa kebenaran. Dan untuk bisa mengerti kebenaran, kamu harus makan aku. Sampai
Sampai saudara dan saya bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Karena sudah menyatu dalam gairah, dalam semangat hidup. Orang-orang seperti ini pasti tidak akan melukai orang. Hidupnya pasti menjadi berkat. Nah, saudara tanya diri sendiri, hidupmu sudah menjadi berkat belum? Jangan berfantasi. Jejak rekam hidupmu akan membuktikan. Masih di Yohanes pasal 6. Coba kita baca ayat 57. Tolong tampilkan. Dari ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, hidupnya berkualitas. Sesuai dengan maksud kehidupan itu diciptakan. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya dibangkitkan untuk bersama-sama dengan dia. Terus ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Betul? Amin? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ini jangan hanya sebuah slogan. Tinggal di dalam dia di dalam kita. Makanya di Kolose 3 ayat 1-3 dan 4 mengatakan, hidup kita telah mati tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini hampir-hampir tidak ada orang sampai tingkat ini. Hampir-hampir. Saya sudah berjuang dan kadang-kadang nyaris tidak nyampe. Waduh, Tuhan berat. Sampai lelah. Nah, untuk orang-orang lelah ini Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang menyadari kebutuhan yang sejati. Tapi kalau saudara datang ke Tuhan hanya urusan jodoh, urusan mandul belum punya anak, urusan belum punya rumah, tidak nyambung. Tuhan bisa memberi karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan saya sebagai gembala jemaat juga ingin saudara tidak punya persoalan keuangan. Tapi tujuan kita bukan itu. Kalau urusan dengan Tuhan itu urusan yang berkualitas, yang bernilai tinggi. Amin. Jangan datang berkata, Tuhan, tolonglah supaya saudaraku membagi harta warisan. Loh, siapa yang ngangkat aku jadi hakim? Memang aku hakim, tapi bukan hakim versi ini loh. Mengerti? Amin? Makanya kita, saudara, harus menyadari kebutuhan yang sesungguhnya, kebutuhan yang utama, kebutuhan yang sejati. Saudara mengusahakan sampai letih lesu dan berbeban berat. Lalu Tuhan berkata, mari ku didik, ku ajari. Nah kalau saudara tidak tertarik dengan hal-hal itu, Anda nggak bisa diajar Tuhan. Karena bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Konteksnya bukan sakit fisik loh. Ketika Tuhan bicara itu konteksnya adalah sakit rohani. Kita beri tepuk tangan. Tapi rata-rata orang tidak menyadari kebutuhan utama itu. Masa bodoh dia masih gampang tersinggung. Masa bodoh dia masih materialistis. Masa bodoh dia masih suka dihormati orang. Padahal kita mesti meratapi. Kenapa aku masih suka tersinggung, gampang marah, masih genit, masih mata keranjang, masih gila hormat. Kenapa aku masih mengingini harta banyak? Mesti diratapi dan digumuli sampai Anda lelah lalu berkata, didiklah aku ya Tuhan.
Amin. Amin. Mari kudidik. Bayangkan kalau saudara datang ke perguruan tinggi, fakultas kedokteran. Lalu Anda berkata, saya mau belajar itu memperbaiki motor rusak. Itu bengkel. Mengerti? Tuhan berkata apa kepada kita? Cari dahulu kerajaan Allah, bukan yang lain. Makan daging Tuhan, minum darah Tuhan. Itu artinya menyerap hidupnya dalam hidup kita. Itu pergumulan. Maka Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28-29. Belajar padaku. Kalau kamu belajar kaya, nipu orang, belajar aja sama dia si Jambrong. Paham saudara? Belajar sama dia pinter. Tapi kalau kamu mau belajar yang ini, kelegaan jiwa. Belajar padaku. Makanya orang kalau masih matre, orang masih mencintai nafsu dagingnya, enggak bisa. Ya kita memang masih punya kemungkinan berbuat salah. Tapi kita harus menyadari itu bahaya besar. Karena ini menyangkut kekekalan. Maka kita berkata, Tuhan tolong aku. Saudara mengerti yang saya katakan? Makanya kalau kita puasa mulai besok, saya mau mengajak saudara sadar. Kita ini sedang dalam perjalanan seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kita dari dunia ini ke langit baru, bumi baru. Anda moving enggak? Rajin ke gereja, tambah jadi aktivis, malah tambah jadi pendeta, malah maunya gelar. Untuk apa? Kalau Anda tidak moving, punya hati yang makin seperti Yesus, makin menyukakan hati Allah, makin tidak terikat dunia, makin benar dalam segala hal. Anda bisa memiliki kehidupan yang brengsek masa lalumu. Tapi kalau kamu mau bertobat sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan kaki Tuhan, dan mau bertobat, Allah memulihkan hidupmu. Kita mengadakan perjalanan, jangan sampai meleset ya. Katakan amin. Jadi saudara, kalau kita berkata kepada Tuhan, ya, kita punya persoalan banyak, kebutuhan banyak. Saya juga. Tetapi jangan saudara pandang itu sebagai kebutuhan prima kita. Bukan sesuatu yang primer. Bahkan saudara dan saya bisa berkata, yang kubutuhkan bagaimana aku berubah. Seperti hari Jumat, waktu saya ajak saudara mengangkat tangan, saya juga angkat tangan. Apa yang paling kita persoalkan? Saya khotbahkan pada hari Jumat, yang paling kupersoalkan adalah diriku. Masalah lain bisa diselesaikan mudah oleh Tuhan. Tapi kalau diriku ini, Allah tidak bisa menyelesaikan kalau aku sendiri tidak serius mau menyelesaikan. Amin. Dan ini menyangkut kekekalan, Pak. Usahamu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, tapi kalau engkau masuk neraka apa artinya? Bukan berarti lalu Tuhan tidak memberkati hidup kita. Tuhan pasti berkati. Jangan kita melihat roti duniawi, tapi kita melihat roti surgawi, saudaraku. Makanya pelayanan gereja yang kita terima, doa bersama, lalu kita juga mau doa puasa. Tujuannya apa? Kita dapat melihat tanda-tanda itu, semeion. Jadi minum darah anak manusia dan makan dagingnya adalah mengenakan hidup yang juga dihidupi oleh Yesus. Kehidupan yang dihidupi oleh Yesus. Bagaimana Pak caranya? Roh Kudus itu di dalam diri kita.
Kalau saudara serius memperkarakannya, merindukannya, Roh Kudus pasti berbicara. Saudara, apa yang saudara dengar dari saya, khotbah-khotbah itu terbatas. Terbatas sekali. Tapi pasti memberi tuntunan, punya arti. Lebih dari apa yang saudara dengar dari saya atau para hamba-hamba Tuhan lain. Saudara harus berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang Roh Kudusnya ditaruh di hati kita. Amin. Hosana. Amin, tolonglah aku Tuhan. Tuhan pasti menolong. Sebab orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu dipuaskan. Kita harus berjuang. Sampai pada tingkat di mana kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Karena aku makan dagingnya, minum darahnya. Aku menyerap seluruh gairah hidup Tuhanku Yesus Kristus. Hampir semua orang berjuang hidup hanya untuk nafkah, menghidupi jasmaniahnya. Dulu juga saya menjadi pendeta tidak kuat berbicara mengenai hal ini. Karena saya sendiri juga belum kuat sungguh-sungguh memperjuangkan hal ini. Hampir tidak ada orang yang berjuang untuk menghidupi kehidupan kekal dengan roti yang datang dari surga itu. Orang cuman percaya Yesus, tetapi hanya di dalam pernyataannya, di dalam bibirnya. Coba kita teruskan dengan Yohanes pasal 6 tadi. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata, saudaraku, kamu harus makan roti, ya. Roti yang diberikan dari surga, akulah roti itu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini? Yesus berkata, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Maksudnya apa ini, Pak? Bekerja untuk roti atau makanan yang tak dapat binasa, dan pekerjaan itu percayalah. Dulu kita memahami percaya itu adalah meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam pikiran. Tapi yuk kita melihat konteksnya. Konteks waktu itu. Yohanes pasal 6 kalau saudara membaca. Orang-orang mulai meninggalkan dia. Yohanes 6 ayat 66. Betul? Mereka lalu berkata, perkataan ini keras. Keras. Siapa yang mau ikut? Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Artinya percayalah kepadaku. Lihat konteks. Kalau waktu itu ada orang berkata, masa bodoh kata imam kepala, para ahli Taurat orang Farisi, masa bodoh kata masyarakat, aku mau ikut rabi ini. Ini berarti dia bisa disingkirkan dari masyarakat. Dia bisa dibuang dari komunitasnya. Dia bisa ditolak oleh kelompok masyarakatnya. Itu pertaruhannya. Jangan disamakan dengan hari ini. Semua orang juga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada resiko konsekuensi. Betul? Boleh-boleh saja di negara yang semua agama dilindungi. Tapi apakah kita percaya dalam arti yang benar? Mengikut jejak Tuhan Yesus. Sampai orang tidak bisa ngerti saudara. Kamu ya Kristen, tapi jangan keterlaluan begini. Biasa-biasa aja kah? Biasa-biasa aja lah. Nah itu yang dulu tanpa sadar itu sebenarnya saya ajarkan. Jangan aneh-aneh lah, jadi berkat bagi orang lain. Artinya jangan nyentrik-nyentrik lah. Sekarang kita harus berani nyentrik. Yesus pun nyentrik. Dengan cara hidup yang berbeda. Sebab kalau orang tujuannya langit baru, bumi baru, hidup sebagai musafir, fokusnya langit baru, bumi baru, pasti berbeda dengan lingkungannya.
Kita bukan mau jadi psikopat, sok aneh, sok lain, sok beda. Tapi kita memang mau ikut jejak Tuhan Yesus. Bagaimana menghadirkan hidup Yesus 2000 tahun yang lalu di dalam daging kita. Seperti Galatia 2:19-20 mengatakan, hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyelamatkan dirinya, memberi dirinya untukku. Artinya dia mengasihi aku, memberikan dirinya untuk aku, sekarang aku memberikan diriku untuk dia. Gimana cara memberikan diriku untuk dia? Sekolah Alkitab? Tidak. Kalau dipanggil khusus boleh. Jadi aktivis? Tidak. Tidak harus. Tapi bagaimana kita mengikuti jejaknya, saudaraku? Kuasa kegelapan berupaya agar orang-orang Kristen gagal fokus. Artinya memiliki banyak fokus sehingga tidak memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan yang sejati. Kebutuhan yang sejati digantikan kebutuhan yang palsu. Aku belum nikah, Tuhan. Aku belum punya keturunan, Tuhan. Ya Tuhan, tolong, aku belum punya rumah pribadi. Saya tahu kita butuh semua itu. Jangan terjerat oleh hal-hal tersebut. Hati kita harus terpikat bagaimana kita menjadi orang yang menjadi kesukaan hati Allah. Pada mulanya murid-murid Yesus juga tidak memahami maksud kedatangan Tuhan yang menjadi roti kehidupan itu. Maka mereka mengharapkan pemenuhan kebutuhan lain. Itu yang membuat Petrus mencoba menghalangi Yesus ketika mau ke Yerusalem. Yang saya khotbahkan minggu lalu jam 5 sore. Tuhan jangan ke Yerusalem, nanti mati. Loh, memang dia datang untuk mati. Maka Yesus berkata, "Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Yang dipikirkan apapun, pikiran apapun, kalau itu menghalangi rencana Allah, setan adanya. Jadi kelihatan hidup kita wajar, baik-baik, tidak melanggar hukum, etis, bermoral, tapi tidak membuat engkau menemukan maksud tujuan hidup itu diciptakan Allah. Tidak makin menjadi sempurna seperti Yesus. Setan. Amin, saudara. Aminnya agak mikir, amin. Paham, saudara? Benar? Benar. Ini benar. Makanya kita harus melihat musuh yang tanpa disadari adalah hidup dalam kewajaran. Karena kita nggak nyampe. Mestinya Bogor itu 60 kilometer. Memang 60 km. Mestinya dicapai dalam 1 jam. Kalau kecepatan mobilmu minimal 60 km. Jangan bilang proses. Sampai tua engkau tidak sampai tujuan. Karena engkau tidak maksimal. Kita harus menyadari kebutuhan sejati dalam hidup ini. Yaitu roti dari surga. Nggak enak, Pak. Daging kita nolak. Nah itu perjuangan. Maka Tuhan mengatakan apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri bukan hanya satu sikap yang menentang dosa atau hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, melawan pelanggaran moral. Bukan hanya itu, saudaraku. Sebenarnya yang namanya menyangkal diri itu menolak semua naluriah kemanusiaan kita. Dan kita mengenakan kehidupan Yesus. Berat, Pak. Berat. Kita mau pakai baju yang kita gak suka mengenakannya. Berat.
Tetapi Tuhan mau kita melakukan hal ini. Itu penyangkalan diri. Sampai kita merasa begitu lelah. Tuhan kok berat banget ya. Memang berat. Maka datang kemari. Ku ajari kamu. Oke. Saya kira itu saja. I love you. Saudara, saya mengajak besok saudara mulai puasa. Kita puasa bisa 24 jam, saya kira bisa 24 jam, saudaraku. Pokoknya terakhir sore jam 9, jam 10 malam boleh. Makan lagi besok jam 5, jam 6. Pokoknya kalau bisa sepanjang siang. Dari pagi matahari terbit sampai matahari nyaris tenggelam atau setenggelam kita baru makan. Tadi pagi sudah saya jelaskan mengapa di Alkitab tidak diajarkan teknis berpuasa. Berapa jam makan apa boleh makan, apa yang tidak boleh. Nah, sebab puasa intinya merendahkan diri demi kebutuhan rohani. Saudara bisa minum air putih, tentu jangan air yang bergula. Saudara harus bisa menghindarkan selera makan di sini supaya kita bisa merendahkan diri.